Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 11. Maya menatap tanda tangannya yang tertulis rapi di atas kertas perceraian itu. Ada kelegaan yang merasuk ke dalam hatinya, tetapi juga ada bayangan masa lalu yang masih membayangi pikirannya. Ini keputusan terbaik, Mai. Sekarang kamu benar-benar bebas dari dia. Ucap Rama yang duduk di sebelahnya, berusaha meyakinkan adiknya. Maya hanya mengangguk perlahan, masih terdiam. Pikirannya berputar memikirkan berbagai hal, mulai dari rencana balas dendamnya hingga bagaimana caranya menjalani hidup setelah ini. Dia tahu ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Kak, aku akan ke kantor tempat Dika bekerja. Aku ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, kata Maya tiba-tiba memecah keheningan. Kamu yakin gak mau aku atau Ardi yang urus ini? Tanya Rama dengan nada khawatir. Aku gak mau kamu bertindak gegabah, Mai. Maya menggeleng pelan. Ini sesuatu yang harus aku lakukan sendiri, Kak. Aku yang harus menghadapi Dika dan keluarganya tanpa bantuan kalian. Ini masalah harga diri. Rama menatap Maya dengan penuh rasa sayang. Oke, tapi kamu tahu kita selalu ada di sini buat kamu kan? Maya mengangguk. Aku tahu, Kak. Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Di tempat lain, Dika duduk di depan cermin di kamarnya, menatap bayangan dirinya yang terlihat lesu dan penuh kemarahan. Dika masih merasakan sakit akibat dipukul Rama dan Ardi beberapa hari yang lalu, dan itu terus menghantui pikirannya. Pintu kamarnya terbuka dan Siska masuk dengan wajah cemas. Kak Dika yakin gak mau ke dokter lagi? Wajah kakak masih kelihatan bengkak. Dika menoleh sebentar ke arah Siska, lalu kembali menatap cermin. Gak perlu, aku baik-baik aja, jawabnya acuh. Siska menarik nafas dalam-dalam. Kakak kelihatan sangat beda. Ini bukan kakak yang biasanya. Aku hanya perlu waktu untuk berpikir, jawab Dika dingin. Dia masih memikirkan bagaimana Maya dengan beraninya meninggalkannya dan menghancurkan harga dirinya. Dan mungkin saja ada rasa tidak rela melepaskan Maya. Dengan sikapnya selama ini, bukan berarti dia sama sekali tidak mencintai Maya. Hanya saja rasanya sudah hampa dan kesal. Maya tak pernah ada benarnya di matanya. Ya udah deh, Kak, aku balik ke kamar aku, ucap Siska. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah itu, hingga Siska beralih membukanya. Seseorang memberinya sebuah amplop untuk diberikan pada Dika. Kak, ada kiriman buat kakak, ucap Siska memberikan amplop itu. Dika mengambilnya dengan raut wajahnya heran sekaligus penasaran. Begitu dia membukanya, dadanya terasa sesak seketika. Serasa panas seluruh tubuhnya kala membaca surat cerai itu. Kamu benar-benar mau berpisah dari aku, Mai, ucapnya marah dengan mata memerah. Apa itu, Kak? Surat cerai dari Kak Maya ya? Tanya Siska yang hanya dijawab anggukan oleh Dika. Ya udahlah, Kak, tanda tangan aja, biar keluarga kita bebas dari dia. Lagian sudah ada Kak Sinta kan? Kakak nikah aja sama dia nanti. Dika menatap Siska tajam. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan bagaimana kehidupannya setelah menikah dengan Sinta. Kehidupan yang menurutnya akan lebih baik dibandingkan dengan Maya. Tentu saja, aku akan menikahi Sinta.
Sinta akan menjadi bagian dari rencana besar ini. Lihat saja, Maya akan sakit hati melihat aku sama Sinta menikah, katanya tersenyum samar. Beberapa hari kemudian, Maya melangkah memasuki kantor tempat Dika bekerja. Pikirannya sudah matang dengan rencana yang dia buat. Dia tidak ingin hanya sekedar menceraikan Dika dan melupakan semuanya. Begitu saja. Dia ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi Dika dan keluarganya. Selamat pagi, Bu Maya. Sapa salah satu resepsionis dengan senyum ramah. Semua karyawan tentu mengenal Maya, karena sebelum menikah, dia memang sering membantu Rama di kantor itu. Pagi, jawab Maya singkat. Dia melangkah tegap menuju ruangan direksi, di mana dia akan bertemu dengan tim manajemen perusahaan itu. Setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk, Maya mendapati beberapa orang yang sudah menunggunya di dalam. Salah satunya adalah manajer HR yang akan membantunya dalam proses pemecatan Dika. Selamat pagi, Bu Maya, sapa manajer HR dengan nada sopan. Kami sudah menyiapkan semua dokumen yang Anda minta. Maya mengangguk, mengambil tempat duduk yang disediakan untuknya. Terima kasih. Mulai sekarang saya yang akan menghandle perusahaan ini, dikarenakan kakak saya, Pak Rama, sedang sibuk belakangan ini. Jadi saya mohon kerjasamanya, ucap Maya sangat berwibawa. Baik, Bu, ucap mereka serempak. Oh ya, tolong di antara kalian panggilkan Pak Dika sekarang juga ke sini, perintah Maya. Maaf, Bu, Pak Dika tidak masuk hari ini. Dia izin tidak enak badan, jawab salah satu di antara mereka. Siapa yang berani memberinya izin? Telepon dia sekarang juga, suruh dia datang ke kantor. Bilang kalau jabatannya akan naik dan dia akan digaji 5 kali lipat. Tapi kalau dia tidak datang, jabatan yang ditawarkan akan diberikan pada orang lain, ucap Maya tegas. Tapi Bu, Pak Dika belum lama bekerja di sini. Itu mungkin akan membuat karyawan lain merasa tidak adil jika dia dengan mudah naik jabatan, ucap manajer HR. Lakukan saja apa yang saya perintahkan, balas Maya. Tentu saja, tak ada satupun di antara mereka yang berani menolak perintah. Itu sama saja mempertaruhkan posisi mereka di kantor. Terlihat di antara mereka saling menatap heran. Kemudian salah satu di antaranya menelpon Dika. Maya menghela nafas. Dia merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang balas dendam semata, tetapi tentang menunjukkan kepada Dika dan keluarganya bahwa mereka telah salah besar dengan meremehkannya. Di rumah, Dika masih berusaha menjalani hari-harinya dengan normal, meskipun bayangan Maya yang meninggalkannya terus menghantui pikirannya. Sejak Maya pergi dari rumah itu, dia mulai malas beraktivitas, bahkan sering mengurung diri di kamar. Dia sangat marah, tapi juga ada sedih dalam hatinya. Namun, dia masih dengan egois memikirkan bagaimana dia bisa membalas Maya yang berani meninggalkannya. Harusnya aku yang menceraikan dia dan meninggalkan dia, bukan sebaliknya. Teriak Dika tak terima kekalahan dalam hidupnya. Kak Dika, ada telepon dari kantor, kata Siska tiba-tiba menyodorkan ponsel kepada Dika. Dika lupa meletakkan ponselnya di luar, hingga Siska mengangkat teleponnya yang terus berdering. Berulang kali Siska memanggil, tapi Dika tak mendengarnya, hingga dia terpaksa mengangkat telepon itu. Dika mengerutkan keningnya. Siapa yang menelpon? Enggak tahu, tapi katanya penting, jawab Siska dengan nada cemas. Dika segera mengambil ponselnya dan menjawab panggilan itu. Halo? Pak Dika, kami ingin menginformasikan bahwa Pak Dika akan naik jabatan menjadi manajer. Gajinya akan naik 5 kali lipat.
Kami membutuhkan Anda untuk segera datang ke kantor. Tapi kalau Pak Dika tidak datang hari ini, kami terpaksa memberikan jabatan itu pada karyawan lain. Suara dari seberang terdengar formal. Dika merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak pernah berpikir panjang. Bukannya saya belum lama bekerja di sana? Kinerja Pak Dika cukup baik. Kami sudah memutuskan bersama. Apa Pak Dika bersedia datang? Iya, saya akan ke sana sekarang, ucap Dika. Walaupun dia merasa sedikit aneh, tapi dia merasa ini kesempatan yang bagus untuknya menunjukkan pada Maya bahwa dia bisa berhasil dengan kerja kerasnya. Dan Maya akan menyesal. Baik, kami tunggu di ruang meeting ya Pak. Telepon itu segera mati. Dika dengan cepat bersiap-siap. Sekilas, dia tiba-tiba terfikirkan sesuatu. Bukannya itu kantor teman Maya ya? Waktu itu gajiku turun karena Maya. Tapi setelah bercerai, aku malah akan naik jabatan. Apa yang terjadi kemarin itu bukan salah Maya? Sudahlah. Ini hari yang baik. Sayang kalau dilewatkan. Itu artinya kan kerjaku memang bagus. Jadi apapun yang Maya bilang ke temannya nggak akan ngaruh. Perusahaan pasti nggak mau kehilangan orang sepertiku. Ucap Dika tersenyum bangga sambil memakai dasinya di depan cermin. Saat Dika tiba di kantor, suasana terasa berbeda dari biasanya. Semua orang yang dia temui tampak menghindari kontak mata dengannya. Dia merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ketika dia masuk ke ruangan meeting, dia mendapati beberapa orang dari tim HR sudah menunggunya. Tapi Maya tidak terlihat di sana. Wajah mereka serius dan Dika bisa merasakan ketegangan di udara. Ada apa ini? Tanya Dika dengan nada sedikit curiga. Manajer HR itu bangkit dari tempat duduknya dan menyerahkan sebuah amplop kepada Dika. Ini keputusan dari manajemen. Kami minta maaf, tetapi kami harus memberhentikan Anda dari posisi Anda sekarang. Dika tercengang. Apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Keputusan ini sudah final, Pak Dika. Anda bisa membaca detailnya di dalam surat ini. Kami minta Anda untuk mengosongkan meja Anda. Jawab manajer HR dengan nada datar. Dika merobek amplop itu dan membaca isi suratnya dengan cepat. Dia merasa seperti dunia sedang runtuh di sekitarnya. Ini pasti ada kesalahan. Tadi waktu ditelepon katanya saya naik jabatan hari ini. Makanya saya datang. Ini pasti salah. Manajer HR itu hanya bisa menunduk. Ini keputusan manajemen, Pak. Kami hanya menjalankan perintah. Kalian tipu aku ya? Ucap Dika murka. Dika merasa dadanya sesak. Dia tahu ini pasti ada hubungannya dengan Maya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Maya akan secepat ini bertindak. Bukan hanya marah, dia juga merasa sangat malu di ruangan itu, karena semua orang menatap ke arahnya, tanpa satupun yang membelanya di sana. Maaf Pak, kami hanya menjalankan perintah. Ucap manajer HR masih sopan. Tidak, saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Ini sama saja saya ditipu dan dipermalukan di sini. Siapa yang memerintah kalian melakukan ini? Cepat bilang, teriak Dika yang tak bisa menahan amarahnya. Aku, ucap Maya dengan lantang dari arah pintu masuk. Dia berjalan dengan tegap dan elegan menghampiri Dika. Sementara Dika tercengang dan sangat terkejut melihat Maya di hadapannya.